Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham yang menarik untuk perdagangan esok 9 Desember 2024. Disclaimer, apa yang disampaikan di sini tidak ada ajakan paksaan untuk melakukan jual beli saham. Keputusan investasi jual beli ada pada tanggung jawab masing-masing. Silahkan dianalisa ulang. Langsung saja kita coba mempraktekkan untuk menganalisa beberapa emiten yang menarik pada perdagangan esok 9 Desember 2024. Sudah kita buatkan watchlist, lalu nanti kita coba buatkan trading plan-nya. Mulai dari atas terlebih dahulu, BBYB. BBYB kita masukkan watchlist karena koreksinya sudah mulai tertahan. Meskipun secara metodologi ada normal distribusi, secara teknikal saat ini BBYB berada di atas MA20. Koreksi yang terjadi sejak tanggal 22 November sempat ada pantulan biasa, kemudian koreksi sudah cukup lama koreksinya. Ini menjadi menarik karena sudah dekat dengan support di MA20 atau support di level harga 250. Closing di harga 256 cukup dekat dengan support di 250. Mari kita gambar sekalian. Supportnya ada di 250. Support di 250. Semoga mampu menahan koreksi dari BBYB yang akumulasi GR, MG, AK, CC, KK yang distribusi YP, HP, BG, HD. Sangat dekat dengan support. Silahkan diakumulasi pelan-pelan. Harapannya nanti kita bisa manfaatkan swing trading di BBYB. Mari kita buatkan trading plan-nya. BBYB last price 256, supportnya 250. Resisten terdekat dari TP2 adalah 270. Resisten terdekat. Kita langsung lihat saja terdekat dari TP2 269 adalah 270. Level resisten psikologis di sini yang memang beberapa kali menjadi resisten. Dapat di harga 250, jual di 270, sudah dapat 5%-an. Ini watchlist yang pertama untuk perdagangan esok 9 Desember 2024. Silahkan, kemarin juga sudah kita mention di perdagangan 6 Desember bahwa silahkan kalau dapat BBB di 252, 250 atau 254 ya dipersilahkan untuk spekulasi baik. Kemudian watchlist berikutnya adalah City, Natura City Development. Ini kita masukkan watchlist karena koreksinya juga sudah mulai tertahan dan ada akumulasi besar. Diakumulasi besar oleh YP, XL, GR, XC. YP cukup besar 76 juta. Kemudian FS, EP, CC, DU distribusinya kecil-kecil. Kita lihat secara gross YP sudah jualan belum? YP sudah jualan, namun belum begitu banyak jualan YP. Baru sekitar 42 juta. Sehingga YP masih punya barang cukup banyak dan harapannya tetap diangkat naik karena average price-nya di 130. Average price YP di 130. Kalau makin di bawah turun justru cut loss ya. Apalagi ini last price di 129. Maka menjadi menarik untuk City
perdagangan esok 9 Desember 2024. Supportnya kita buat agak jauh karena kemungkinan masih akan ada koreksi. Kita buat support di sini 120. 120 menjadi support dari Natura City Development untuk beberapa waktu ke depan. Jika pada perdagangan 9 Desember 2024 City dibuka open low, maka silakan untuk spekulasi buy. Jika tidak, maka tunggu-tunggu koreksi lagi. Tunggu-tunggu koreksi lagi di dekat-dekat 124, 120. Support terdekat di 124 di MA20, namun juga tidak menutup kemungkinan masih akan ada koreksi ke 120. Menjadi menarik untuk City pada beberapa waktu depan, mengingat bahwa volume tanggal 28 November besar, volume tanggal 29 November juga besar. Sehingga masih ada potensi untuk City mampu kembali menguat, ya. Ini koreksi-koreksi wajar saja. Harapannya akan ada penguatan lanjutan untuk Natura City Development. Mari kita buatkan trading plan-nya. City. Last price di 129. Kita buat supportnya cukup jauh di 120. Harapannya jika memang mau spekulasi buy, dicicil-cicil pelan-pelan. Beli, ya kalau mau cicil bisa beli di 126, di 124, di 122. Nah, beli nyicilnya seperti itu kalau mau beli cicil. Karena memang masih ada kemungkinan untuk koreksi. Meskipun harapan kita kalau ini sudah kita masukkan watchlist, kita bisa dapat profit dari emiten ini. Resistnya ada di 136. Resist ada di 136. Terdekat dari TP tidak kita buat jauh-jauh. Meskipun kemungkinan akan bisa dijebol dengan mudah. 136 menjadi resisten terdekat. Kemudian watchlist berikutnya Dian. Diandra Media International. Ini kita masukkan watchlist karena sudah mulai ada pergerakan. Setelah beberapa waktu yang lalu Dian masuk ke screening siap digoreng namun belum ada pergerakan. Pada perdagangan 6 Desember 2024 ada kenaikan 2,15% oleh Dian disertai dengan volume. Kita lihat di sini koreksi dari tanggal 4 Desember, kemudian tanggal 6 Desember ada penguatan disertai dengan volume. Cukup sideways jika kita lihat. Dian ini sideways di range 92, ya range 92 sampai ke 199. Maka bisa ada upside cukup lumayan. Last price di 95. Jika besok open low maka bisa spekulasi buy, jika tidak dan tertarik untuk akumulasi pelan-pelan di Dian dipersilahkan diakumulasi pelan-pelan. Take profitnya di sekitar dekat 99. Secara benar memiliki memang small distribusi, namun volume pada perdagangan 6 Desember cukup menarik. Kita lihat secara grossnya, EP ternyata sudah jualan. Nah, berarti ini yang menjadi kurang menarik, ya. Yang menjadi kurang menarik, EP ini sudah jualan. Berarti mungkin bisa menjadi alternatif lain untuk Dian. Lebih menarik City karena ada akumulasi. Namun tetap kita masukkan watchlist sebab ada volume yang cukup menarik. Volumenya cukup besar. Dian, mari kita masukkan trading plan. Dian, supportnya ada di 92.
last price di 95, TP2 pas di 100, resisten jelas pas di 100. Kita buat di resist psikologis. Mari kita lihat lebih dalam secara frekuensi analyzer untuk Dian analyzer. Ada spike memang di tanggal 6 Desember dan ada spike di tanggal 2 Desember yang menjadi menarik ya. Cukup sering tercatat spike dari Diandra Media Internasional, namun harganya belum kemana-mana. Apakah ini memang sedang dalam fase akumulasi? Mari kita coba lihat sejak tanggal 18 November ya. Kita lihat secara gambaran besar sejak tanggal 18 November. Ya, ada small akumulasi oleh AZ. AZ yang akumulasi pelan-pelan. AZ akumulasi 488 juta sejak tanggal 18 November di sini. Jika kita lihat dari 2 Desember sejak spike-nya 2 Desember normal distribusi AZ tetap akumulasi. Berarti yang menjadi menarik di Dian adalah AZ. AZ punya barang cukup banyak di Diandra Media Internasional. Tinggal kita tunggu saja AZ ini apakah akan segera mengangkat harga dari Dian. Kita coba lihat lebih jauh dari tanggal 14 November saat volume besar. 14 November saat ada volume besar. Netral. Hampir imbang antara yang jualan dengan AZ. Namun AZ tetap punya barang cukup banyak, 499 juta. Belum jualan AZ sehingga menjadi menarik untuk beberapa waktu ke depan. Ya, nih. Grossnya, secara grossnya EP AZ. EP-nya sudah jualan lumayan, itu 151 juta, sudah jualan 457 juta. Sedangkan AZ ini belum jualan. Nah, ini yang menjadi menarik, belum jualan cukup banyak. Ini 491 juta, tadi kan netnya 489. Nih, baru jualan dikit saja AZ nih. Maka kita bisa akumulasi dengan AZ pelan-pelan. Ya, ada kemungkinan untuk Dian akan diangkat. Karena AZ juga punya barang cukup banyak. Tetap dia pengen jualan, tidak hanya pengen beli. Sehingga bisa dipantau untuk Dian. Cicil pelan-pelan saja karena kemungkinan akan cukup sideways. Ya, kemungkinan akan cukup sideways. Sebab belum ada keramaian. Namun ya bisa saja pada perdagangan esok 9 Desember langsung menguat. Meskipun AZ juga belum ada pergerakan pada perdagangan kemarin. Kita lihat 6 Desember. Ya AZ. AZ di top buyer keempat. Akumulasi pelan-pelan memang AZ ini. Maka bisa dipantau untuk perdagangan esok. Watchlist berikutnya Elsa. Elsa sudah membentuk higher high ya. Sudah breakout resisten di 460. Sudah hit TP2 kita buatkan trading plan untuk sekitar tanggal 2 Desember dan sudah hit TP2. Maaf, kita buatkan trading plan sejak 18 November. Ya, kita buatkan trading plan sejak 18 November, menguat kemudian koreksi. Belum kita buatkan trading plan lagi karena masih bisa dipakai trading plan sebelumnya. Kemudian menguat lagi, hit TP2 lagi, breakout resisten di 460. Secara teknologi sangat bagus, ada akumulasi besar oleh YU, DR, YB yang distribusi AT, GR, BK. Ini menjadi opsi bagi sobat trader yang kurang tertarik dengan emiten-emiten yang sedikit berminyak seperti Dian City yang baru kita bahas sebelumnya. Elsa
ada potensi untuk mampu kembali menguat ke 500. Ada potensi mampu kembali menguat ke 500. Baru saja breakout resisten 460 dengan kondisi IHSG saat ini yang sudah ada tanda-tanda reversal, didorong dengan brand yang sudah menguat 2 hari terakhir, sehingga ELSA akan menjadi uptrend kembali dengan pola seperti ini, low, higher low. Dan di sini sudah kita gambar bahwa ada pola bullish divergence. Setelah ada pola bullish divergence, maka kita buatkan trading plan untuk ELSA. Ya. Harga turun namun osilatornya naik. Harga turun, osilatornya naik. Sehingga kita buatkan trading plan, kemudian menguat, koreksi, menguat, breakout. Kita buatkan trading plan lagi, kita masukkan watchlist lagi karena berhasil breakout 460. Kita coba buy on breakout. Karena kondisi IHSG kita juga sudah mulai bagus, ada potensi untuk ELSA mampu menguat. Lanjut. Supportnya kita buat di sekitar 456. Atau ya kita berikan toleransi cukup lumayan untuk ELSA 450. Karena harapannya tidak cut loss di emiten ini sebab bandar terus akumulasi. Nih, sejak tanggal 13 November bandar terus akumulasi. Sehingga menjadi menarik untuk ELSA di hold sampai beberapa waktu ke depan, jangka menengah. ELSA kita buat support di 450. Jika ada koreksi ke 450, justru kesempatan untuk cicil beli. Resistennya di 490 pas dekat dengan TP2-nya. Silahkan diakumulasi pelan-pelan. Bagi sobat trader yang tertarik untuk trading jangka menengah, ini menjadi salah satu opsi. Tertahan di EMA 200 berarti belum jadi downtrend untuk ELSA dan bisa jadi kembali uptrend menuju ke 500, menuju ke 520. Resist yang beberapa kali belum mampu ditembus oleh ELSA. Bisa kembali di watch. Berikutnya ESA. Yang pada perdagangan kemarin ada penguatan tipis. Sudah tampak bahwa ESA tertahan di support 800. Candlenya tampak seperti candle hammer. Secara bandarmologi netral. Namun koreksi sejak tanggal 4 Desember hampir tanpa volume. Volumenya makin mengecil. Tanggal 6 Desember sempat koreksi sampai ke 800, namun tertahan di 800, kemudian menguat, closingnya di 815. Memang tampak belum mampu menembus MA20, namun harapannya tetap bertahan di support 800. PD ada akumulasi cukup lumayan, namun masih kalah dengan CC. Yang akumulasi PD, IF, LG, NI, yang distribusi CC, YU, AK, GA. Kita coba lihat lebih dalam sejak tanggal 28 atau 29. Apakah ada akumulasi 29 November. Nah, ini bagus ya. Bagus. RX ada 14 miliar. CC, ZP, AZ. Secara gambaran besar, ini masih ada akumulasi dari tanggal 29 November. Kita coba buat sampai tanggal 25 November ketika ada volume cukup besar. 25 November. Ya, masih ada akumulasi. RX. CC, RX punya barang cukup banyak. Average price di 828, 820. Last price 815 berada di bawah average price stop buyer. Jika berhasil breakout MA20, kemungkinan akan bisa kembali menuju ke 880. Resisten sangat cukup dekat
di 830 MA20-nya. Namun ini juga dekat dengan support, maka bisa manfaatkan swing dari ESA. Jika sobat trader tertarik untuk spekulasi buy di ESA, maka ini menjadi momentum yang pas ya. Kemungkinan beberapa sobat trader sudah sering mendapatkan profit di ESA meskipun juga sempat cut loss di sini ya. Karena kita pikir di sini akan cukup sideways. Ternyata IHSG-nya juga turun, ESA ikutan turun. Nah, saat ini IHSG sudah mulai melandai koreksinya dan ada tanda reversal sehingga ESA kembali menjadi menarik. Sangat dekat dengan EMA 200. Kalau breakdown dari EMA 200 ini juga harus segera dibuang. Karena jika breakdown dari EMA 200 akan ada potensi untuk ESA kembali terkoreksi cukup dalam. Sebab ini sudah sideways atau sudah uptrend cukup lama. Breakdown dari EMA 200 pertanda sudah patah tren, justru pertanda di sini area distribusi. Bisa dipantau untuk ESA pada perdagangan esok 9 Desember 2024. Ini sudah kita buatkan trading plan, namun kita ingatkan lagi untuk bisa dipantau. Selanjutnya guna. Guna Nusa Era Mandiri. Kita masukkan trading plan, kita masukkan watchlist untuk esok 9 Desember 2024 karena pada perdagangan 6 Desember ada kenaikan disertai dengan volume dan ada akumulasi oleh XA, BQ, AZ, IU. Secara teknikal masih tertahan di MA20 di tanggal 25 November tertahan 520, kemudian koreksi di tanggal 28 November open gap down, kemudian tertahan 520, koreksi. Tampak sudah mencoba membentuk swing low, higher low, sudah tampak membentuk candle higher low, maka kita masukkan watchlist. Ketika perdagangan tanggal 4 Desember terkoreksi pas di support, belum kita masukkan watchlist karena kita belum tahu apakah ini akan tetap tertahan atau justru turun makin dalam ke 320. Karena ini support jauhnya ada di 320. Nah, di tanggal 5 Desember sebenarnya ini menjadi menarik karena ada ekornya di bawah. Namun juga kita harus konfirmasi ulang apakah memang guna ini akan tertahan dan menguat. Nah, konfirmasi pastinya di tanggal 6 Desember ada penguatan. Karena ada penguatan ini, maka bisa jadi akan ada penguatan lanjutan di Guna Nusa Era Mandiri. Kita lihat dari tanggal 5 Desembernya apakah ada akumulasi. Oh, ini dari tanggal 25 November ternyata. Dari tanggal 5 Desember. Ya, 5 Desember ada normal akumulasi oleh IU, XA, AZ, SQ. Kalau tanggal 6 Desembernya small akumulasi. IU terus akumulasi berarti ini. IU, XA terus akumulasi. Tanggal 5, tanggal 6 dia akumulasi sehingga bisa dipantau untuk guna pada perdagangan esok 9 Desember 2024 nih. IUXA hampir sama barangnya. Mari kita buatkan trading plan untuk guna. Supportnya kita buat di sini saja 326. 326 menjadi support dari guna yang beberapa kali menahan koreksi dari guna dengan last price cukup dekat sehingga bisa dipantau untuk beberapa waktu ke depan. Harapannya akan mampu kembali menguat ke 354 sini ya. Ya, ini pas kita support dulu di 326. Resistennya sesuai chartnya ini di 354 memang.
namun kita buat saja di 360 ya. Karena jika berhasil breakout MA20, jika berhasil breakout MA20, berhasil breakout MA50, kemungkinan besar tetap akan menguat cukup tinggi ke 360. Kita berikan spare yang cukup jauh untuk guna 360 karena teknikalnya cukup menarik. Bisa dipantau untuk guna. Ada beberapa indikator yang mendukung. Normal akumulasi secara meteorologi, secara volume, ada volume besar pada tanggal 6 Desember. Secara teknikal sudah dekat dengan resisten, tinggal di breakout, kemungkinan akan naik kencang. Dan RSI stokastiknya tampak hampir golden cross kembali. Jika perdagangan 9 Desember hijau, maka ini golden cross dan sudah akan potensi membentuk higher low, low, higher low. Semoga segera bisa tercapai 360-nya. Silakan untuk sobat trader yang tertarik di guna Nusa Era Mandiri. Kemudian INDX. INDX kita masukkan watchlist karena ada akumulasi oleh YP. Secara gross sudah ada jualan memang YP, namun belum habis barangnya. Barang YP belum habis sehingga ada potensi untuk INDX akan lanjut menguat. Secara teknikal ya pergerakannya memang seperti ini. Opennya sering dibawa turun ya. Opennya ini di 72, opennya ini di 28 November. Sering open low memang. Kalau dapat di sini, jual di sini sudah ada upside cukup lumayan sebenarnya. Namun jarang bisa dapat di harga open. Ya, jarang bisa dapat di harga open. Silahkan dipantau untuk INDX tanah laut. Pergerakannya bisa cukup volatil, kenaikannya bisa cukup tinggi. Kalau mau diakumulasi pelan-pelan dipersilahkan di sekitar 80 ya. Kalau ada koreksi diakumulasi pelan-pelan saja, kemungkinan tetap akan ada kenaikan untuk emiten-emiten seperti ini meskipun kenaikannya tidak begitu banyak. Karena cukup sideways. Namun bisa jadi kenaikannya juga cukup kencang. Apalagi volume pada perdagangan 6 Desember volumenya cukup besar, maka bisa kembali di watch untuk INDX. Supportnya kita buat di 75 saja, memang cukup jauh. Maka kalau tertarik dengan INDX, ya dijijil saja. Candlenya memang kurang menarik ya, karena last price-nya di sini, open-nya di sini, last price-nya di sini, open-nya di sini, begitu terus. Sehingga susah untuk bisa dapat di harga murahnya. Bisanya kalau ada koreksi di awal sesi, justru bisa spekulasi buy. Atau kalau memang pada perdagangan itu open low, langsung di awal sesi beli. Ya. Misalkan open low di 75 tanggal 6 Desember. Nah, yang bisa kita beli di jam 9-nya itu di harga berapa? Maka itu kita langsung beli. Kemudian tinggal antri jual. 2 tick atau 3 tick dari INDX. Strateginya seperti itu. Mari kita coba lihat lebih dalam untuk INDX. Nah ini. Ketika market buka, dia dibuka di 83. 83 ya. Kemungkinan kita bisa dapat barang 83 atau 84 di awal sesi. Nah, jualannya di 86, 86, 85. Lumayan 1%. 1%, 2%. Strateginya seperti itu. Kalau open low, maka beli saja langsung di awal sesi. HK boleh. Kemudian tinggal antri jual 1 tick, 2 tick di atasnya. Karena kemungkinan tetap akan ada kenaikan untuk emiten-emiten seperti INDX seperti ini. Namun ya itu, belum bisa dapat profit yang maksimal. Ini hacknya di 88, berarti jual 87 lumayan.
maka bisa dipantau untuk INDX karena ada akumulasi besar YP yang dia belum jualan, average price di 85. Sehingga jika pada perdagangan 9 Desember strateginya kalau open low maka bisa langsung spekulasi buy di awal sesi. Karena jika open low-nya di bawah berarti kemungkinan kecil untuk bisa lanjut turun dari harga opennya atau dari harga ketika jam 9 dibuka. Ini kan tidak lebih turun dari 83 ini. Low-nya di 83. Kalau yang bisa kita lihat di jam market. Meskipun secara candle-nya tampaknya ya open-nya di 75. Namun tidak bisa kita dapat harga di 75. Nih, rata-rata average spread-nya di sekitar situ. Silahkan untuk INDX bisa dipantau, kita buatkan trading plan. INDX. Supportnya kita buat sesuai dengan harga open pada perdagangan 6 Desember yaitu di 75. Resistnya kita buat di 90 atau pas di EMA 200 nya ya 88, berarti sama dengan TP2 88. Watchlist berikutnya adalah INTD. Interdelta. Kenaikan pada tanggal 3 Desember sudah diikuti dengan koreksi beberapa hari. Maka kita masukkan trading plan. Namun memang belum ada akumulasi yang cukup besar. Baru XL, YP, LG, DR yang masuk. Yang distribusi CC, PD, XC, EP. Saat ini INTD sangat dekat dengan MA 50, MA 20 di 199. Kenaikan pada tanggal 3 Desember cukup tinggi, namun sudah diikuti dengan koreksi, maka bisa kita mulai pantau kembali. Kita coba lihat secara lebih dalam dari tanggal 3 Desember. 3 Desember. Oh ini tadi 5 Desember ya. 6 Desembernya kita lihat. 6 Desembernya juga netral. Dari tanggal 3 Desember, ketika ada kenaikan tinggi ini, secara bandermologi netral, yang punya barang justru XC, XL, CC, PD. Jika kita lihat lebih dalam sampai ke 28 November. 28 November. Netral juga. Yang punya barang yang akumulasi CC, XC, AG, YP. Secara bandermologi memang biasa-biasa saja. Tidak ada hal yang begitu menarik. Maka strategi untuk INTD ya kalau tertarik cicil bertahap saja. Cicil bertahap saja karena memang masih ada kemungkinan koreksi. Namun sekalinya naik bisa kencang ya. Sekalinya naik bisa seperti tanggal 21 November, tanggal 22 November. Ini bisa cukup kencang. Di tanggal 28 November kenaikannya juga cukup tinggi, tanggal 29 November kenaikannya juga cukup tinggi, tanggal 3 Desember kenaikannya cukup tinggi. Volume beberapa waktu terakhir sudah cukup bagus sehingga kemungkinan masih ada momentum menarik di INTD. Sehingga masih ada kemungkinan untuk digoreng lagi beberapa waktu ke depan. Jika kita lebih pasti, kita coba lihat dari tanggal 20 November ya. Dari tanggal 20 November, saat mulai ada volume yang cukup besar, secara bandermologi normal distribusi memang. XL, NI, XC, PD. Memang menjadi kurang menarik secara bandermologi. Namun mari kita lihat gross-nya. Sebenarnya siapa yang mengangkat harganya? Gross YP. YPXL yang cukup berperan besar YPXL. Berarti memang emiten-emiten retail bisa jadi yang cukup bermain di sini. Ya, berarti wajar saja kalau XL-nya ada di tertinggi. Maka ya silahkan dipantau untuk Interdata kalau tertarik. Ada upside cukup lumayan
pergerakannya cukup volatil kalau sudah digoreng, maka cicilnya pelan-pelan saja. Jika pada perdagangan esok masih ada koreksi dan tertarik, ya cicil pelan-pelan, beli di 210, beli di 206, beli di 204, beli di 200, diakumulasi pelan-pelan, tinggal tunggu waktu, akan ada kenaikan cepat di INTD. Kita masukkan trading plan INTD. Supportnya kita buat cukup jauh, harapannya memang belum langsung naik. Ya, kalau range-nya cukup jauh, maka harapannya memang belum akan langsung naik. Kita buat di low tanggal 28 November 185 atau di harga opennya ya di low-nya saja 185. Kita buat range cukup jauh supaya sobat trader juga berhati-hati dengan emiten ini. Atau kalau mau yang terdekat di 192 ya, ini lebih dekat 192. Kalau range-nya cukup lebar, harusnya sobat trader juga hati-hati di dalam spekulasi buy. Ya, harapannya bisa pelan-pelan saja kalau mau spekulasi buy dicicil, kecuali tahu ada keramaian, ada momentum dan ingin scalping, ya dipersilahkan. Resistnya di sini 240 sebenarnya, maka kita buat di sini saja 230. 230 resisten dari INTD. Selanjutnya watchlist berikutnya adalah JAST, JAST. JAST pada perdagangan 6 Desember 2024 sempat ada penguatan cukup lumayan sampai ke 59, namun closingnya kembali di bawah turun. Secara teknikal candle memang sebenarnya kurang menarik. Secara bandarmologi tanggal 6 Desember menarik ya, tanggal 6 Desember ada normal akumulasi, secara average-nya top 1 akumulasi, top 3 akumulasi, PD, BQ, RG akumulasi, sehingga bisa dipantau untuk JAST. Berarti top buyer-nya masih belum jualan. PD, BQ, RG masih belum jualan. Average price BQ bahkan di 56, RG 56, last price di 54. Kita lihat grossnya ya, PD, YP, BQ. PD 101 namun baru jualan 46 juta. Bisa dipantau untuk JAST, Jasnita Telekomindo. Pada perdagangan 29 November sempat naik cukup tinggi di markup, kemudian di bawah turun. Di markup untuk jualan, tiba-tiba saja ini di markup untuk jualan. Secara bandar volume distribusi besar 29 November. Kita coba lihat dari 29 November. 29 November ya normal distribusi, big distribusi. Yang punya barang YP. YP average price-nya di 63, XL 66. KK karena ini naik cukup tinggi ya. Ini high-nya ada di 73. High-nya cukup tinggi namun kemudian di bawah turun cukup dalam. Kalau hanya melihat di tanggal 29 November, siapa yang beli cukup banyak? Tanggal 29 November saat naik cukup tinggi, big distribusi. Karena memang di markup untuk bisa jualan. Nah pertanyaannya siapa yang beli cukup banyak? YP. YP-nya beli cukup banyak, sehingga harganya naik, namun YP-nya juga sudah jualan. Nah XL ini juga beli cukup banyak, PD, XC, BC. Retail-retail yang bermain di JAST, sehingga kalau kita lihat dari tanggal 29 November sampai 6 Desember, yang paling besarnya YP XL masih punya barang, maka kemungkinan masih akan ada kenaikan. Karena YP-nya punya barang di 63. Harusnya YP juga
average down, berharap bahwa JHST mampu diangkat kembali. Sejak tanggal 29 November, volumenya besar, sehingga memang masih ada momentum di JHST. Harapannya memang dari YP, XL, KK yang masih punya barang ini mampu average down atau mengumpulkan barang lagi sehingga harganya naik. Nah, kita coba ikutan mereka yang sudah punya barang dan memang sepertinya ada momentum. 2 hari terakhir volume cukup besar, bisa kita pantau untuk JAST. Kita buat supportnya di 51 ke 52. JAST jelas high risk ya, ini jelas high risk, tidak buat untuk sobat trader yang pemula. Resistennya di 59, high pada tanggal 6 Desember, menjadi resisten dari JAST. Watchlist berikutnya MAPA, sudah kita buatkan trading plan sepertinya ini dan sudah hit TP2. Mari kita lihat kembali secara fundamental ada akumulasi besar BK, TP, ZP, YU, DP. Supportnya 970. Ini kita buatkan trading plan di sini sudah hit TP2, kemudian koreksi. Mari kita buatkan trading plan lagi karena ini sudah beberapa kali memberikan profit dan sepertinya cukup menarik. Ada potensi untuk MAPA mampu melanjutkan penguatannya karena ada akumulasi, ini terus diakumulasi ya. Kalau ada koreksi ke 970 sebenarnya lebih menarik jika ada koreksi. Namun yang menjadi menarik adalah volume tanggal 6 Desember ini cukup kecil. Bisa jadi memang sudah habis yang jualan. Bisa jadi yang jualan sudah habis. Seperti di perdagangan 14 November, volumenya sangat kecil. Tanggal 13 November kecil, tanggal 14 November kecil. Nah, hari berikutnya volumenya besar. Sempat dibawa turun, namun ketika dibawa turun justru kesempatan untuk spekulasi buy. Maka bisa dipantau untuk MAPA. Mari kita buatkan trading plan lagi supaya terupdate karena yang sebelumnya sudah hit TP2 juga. MAPA supportnya memang di 970. Kalau 970 jebol maka langsung buang. Karena jika 970-nya jebol berarti ini area distribusi. Nah, karena ini cukup di atas, maka kita juga harus hati-hati terhadap pola bearish divergence. Mari kita lihat lebih dalam. Belum ada tanda-tanda ya, karena ini menguat dan osilatornya menguat. Mari kita lihat dengan time frame yang lebih kecil, time frame 1 jam. Di time frame 1 jam MLPL kita luput sehingga ada pola bearish divergence yang tidak terpantau. Dalam time frame 1 jam sama ya, wajar ya. Ini harga naik, osilator naik, wajar. Di sini harga naik, osilator naik, wajar. Harga turun, osilator turun, wajar. Masih wajar sejauh ini, sehingga masih bisa dipantau untuk MAPA. Belum ada tanda-tanda bearish divergence. Jadi harapannya memang belum distribusi, meskipun di atas. Cara time frame 1 jam ini pas di MA20. Nah, ini menarik nih. Cara time frame 1 jam, MAPA di MA200 tanggal 25 November ini tertahan kemudian menguat. Ketika terkena di MA200 tanggal 28 November kemudian menguat. Ketika terkena MA200 tanggal 2 Desember, tanggal 3 Desembernya menguat. Nah, ini sudah sangat dekat dengan MA200 time frame 1 jam, maka bisa menjadi menarik lagi apalagi ada akumulasi cukup besar dari tanggal 29 November. Kalau kita lihat tanggal 6 Desember saja, ya normal distribusi. Namun ada CC, ZP, YP, TP, DR yang akumulasi, yang distribusi F, YU, KZ, PD. Tetap menjadi menarik untuk MAPA pada perdagangan esok 9 Desember 2024. Resistennya ada di 1060.
1060. Selanjutnya MAPI. Akhirnya MAPI bisa kita masukkan trading plan. Setelah kita tunggu-tunggu koreksinya, koreksi MAPI saat ini sudah hampir sampai ke dekat supportnya. Secara benchmarking memang ada normal distribusi, yang distribusi AK, ZP, YU, YP ini pada perdagangan 6 Desember ya. Yang distribusi, yang akumulasi AK, ZP, YU, YP, yang distribusi CC, KZ, NI, AI, TP. Secara teknikal saat ini MAPI kondisinya cukup downtrend karena ada sentimen laporan keuangan kuartal 3 di tanggal 31 Oktober yang ternyata kurang bagus, kemudian terkoreksi. Namun ada pantulan cukup kuat di tanggal 18, 19, 20 menguat, kemudian koreksi, pantul lagi, koreksi. Nah, support kuatnya ada di 1380 low atau harga open di tanggal 15 November. Mari kita buatkan supportnya di 1380 menjadi support dari MAPI. Last price di 1415. Maka metodenya kalau tertarik dengan MAPI ya dicicil-cicil. Ya, cicil-cicil. Harapannya memang akan ada kenaikan lanjutan untuk MAPI. Pergerakannya cukup volatil. Namun jika kita akumulasi di dekat support, ya tidak ada salahnya. Tinggal nunggu waktu saja nanti harganya diangkat. Kenaikan di sini cukup bagus, pertanda bahwa ada yang menahan downtrend dari MAPI. Kalau kenaikannya hanya kecil, kemudian koreksi, kecil, koreksi, sebenarnya kurang menarik. Namun ini kenaikannya cukup bagus, koreksi, kemudian penguatannya cukup bagus, sehingga bisa dipantau. Kalau kita lihat dari tanggal 15 November, apakah ada akumulasi? 15, 16. 15, ya 15. Netral saja. Netral. Ya kita buy technical. Buy technical ini sudah dekat dengan support, maka bisa dipantau jika ada koreksi. Kita masukkan trading plan. MAPI. Supportnya di 1380. Resisten MAPI terdekat di MA20 1480. 1480 pas di MA20. Silahkan dipantau jika sobat trader tertarik untuk akumulasi pelan-pelan di MAPI. Harapannya tetap bertahan di support dan ada pantulan dari support di 1380. Kemungkinan di 1400 juga bisa jadi tertahan. Namun ya belum tentu karena pergerakan dari MAPI ini sering sekali susah ditebak ya. Sering sekali susah ditebak. Di tanggal 18 November ini saja kenaikan dengan volume kecil. Saya terpikir bahwa akan ada koreksi lagi di sampai hari berakhir, namun ternyata koreksi sebentar lalu menguat cukup tinggi, volume cukup besar. Pergerakannya memang kadang susah dipantau sehingga memang lebih baik belinya di support saja. Beli di support saja, akumulasi pelan-pelan di support, harapannya nanti akan segera diangkat harganya. Watchlist berikutnya Mark. Ini juga kita tunggu koreksinya setelah tanggal 5 Desember menguat cukup tinggi. Kita buat di tanggal 6 Desember. 6 Desember. Secara benchmarking small akumulasi AG XLOD yang distribusi AK BK CC HD ZP. Kenaikan pada tanggal 5 Desember diikuti dengan koreksi pada tanggal 6 Desember. Namun ini saham yang cukup uptrend dan memang sudah kita bahas tanggal 5 Desember
akan ada kemungkinan koreksi di tanggal 6 Desember dan benar terkoreksi cukup dalam 6,22%. Supportnya saat ini ada di 1000-an ya. Kita buat di sini 1000. Belum pas. Supportnya ada di 1000. Ada jarak yang cukup lumayan memang dengan last price. Namun kita masukkan watchlist. Harapannya memang akan ada kenaikan. Namun kita tidak pernah tahu apakah kenaikannya akan di tanggal 9 Desember dari last price langsung naik atau koreksi dulu. Yang jelas ini sudah membentuk higher low yang baru. Low, higher low. Karena sudah membentuk higher low yang baru, harusnya memang akan ada kenaikan lanjutan. Kita lihat dengan time frame 1 jam. Apakah ada pola bearish divergence dari kenaikan ini? Tidak ya, wajar-wajar saja. Harganya naik, osilatornya naik, sehingga wajar-wajar saja. Dan kondisinya cara osilator ini juga sudah mendekat, sudah ambil tampak seperti golden cross, sehingga bisa dipantau untuk mark. Dengan pergerakan mark yang memang juga susah ditebak, maka lebih baik akumulasi pelan-pelan di dekat support 1000. Jika ada koreksi ke dekat 1000, berarti kesempatan untuk beli di dekat 1000. Polanya cukup sideways, sehingga beli di bawah, jual di atas adalah strategi yang cukup baik untuk mark. Mari kita masukkan trading plan. Mark last price-nya ada di 1055, supportnya ada di 1000. Resistennya ya kita buat di 1100. Pasti resisten psikologis dari mark. Bisa dipantau untuk mark. Watchlist berikutnya VTNY. VTNY Fortuna Internasional yang sudah naik cukup tinggi ya. Sudah cukup bearish sebenarnya untuk VTNY. Namun seperti menyesal jika ada trading plan yang terlewatkan, termasuk VTNY ini. Kita buatnya trading plan sejak tanggal 21 November ya. Untuk 22 November. 21 November kita punya trading plan untuk 22 November. Sempat terkoreksi namun kemudian menguat dan terus menguat. Kalau sobat trader sudah spekulasi buy sejak tanggal 22 November dan tetap hold, sudah floating profit lumayan. Mari kita ukur berapa ini floating profitnya nih. Dari last price saja, last price di 180 sampai ke last price di 246. 245, 36%. 36%. Kalau masih hold, kalau buy ya, maka ini menjadi menarik lagi. Ada akumulasi yang cukup besar oleh CC, PI, IHA, KZ, PXA yang distribusi YP, EP, XL, AZ, SHPO. Pada perdagangan 6 Desember sempat terkoreksi ke 228, namun kemudian closingnya diangkat di 246. Berarti bayarnya masih kuat. Koreksinya koreksi wajar dan bayarnya masih ada di VTNY sehingga menguat. Karena penguatan di tanggal 6 Desember itu masih sedikit menguat 1,65% dari last price, meskipun dari low-nya juga sudah naik cukup tinggi, namun masih ada potensi untuk penguatan lanjutan VTNY. Nah, supportnya kita buat di low tanggal 6 Desember 228 atau di 226. Kita berikan toleransi 1 tick. VTNY. Kita buat support di 226. Sehingga jika memang ada koreksi ke 226, ya masih bisa dibilang koreksi wajar. Namun jika breakdown dari 226, lebih baik batasi resiko, amankan modal. Karena ini juga sudah cukup uptrend lama. Wajar saja kalau sudah ada yang floating profit cukup banyak. 226 support. Ya, di sini. Support 226 jangan sampai dijebol. Kalau dijebol
Lebih baik batasi risiko, amankan modal. Kita berikan toleransi cukup sedikit akumulasi. Harapannya memang pada perdagangan 10 Desember langsung lanjut menguat. Namun kalau dikasih koreksi, ya kesempatan. Kalau dikasih koreksi seperti tanggal 6 Desember ini justru kesempatan. Beli pelan-pelan karena ada akumulasi cukup besar. CC fresh price 241, PI 243, IH 242. Bisa dimantau untuk BTNY. Resisten psikologis 260. Selanjutnya watchlist WIRG. WIRG. Pada perdagangan 6 Desember terkoreksi di markup, namun kemudian di bawah koreksi secara metodologi tanggal 6 Desembernya netral. Yang jualan IDTP, AK, ZP, yang akumulasi XA, EP, LS, PD, XL. Sempat menguat ke 100, baiknya ada di 100, namun belum mampu menembus MA 20 dan justru di bawah koreksi. Saat ini memang masih dalam kondisi downtrend, namun sudah ada tanda-tanda pembalikan arah sejak tanggal 3 Desember. 3 Desember menguat 5,75% disertai dengan volume yang hampir sama pada tanggal 2 Desember. Kemudian tanggal 4 Desember volume cukup besar, namun harga tidak kemana-mana, sebenarnya sudah cukup bagus. Dan benar tanggal 5 Desember menguat sampai ke high-nya 98, namun closing di 96. Nah, pada tanggal 6 Desember sempat menguat ke 100, meskipun kemudian di bawah turun. Mari kita lihat terusnya di tanggal 6 Desember. XA. XA beli belum jualan. XA, EP, XA netnya tadi 4,6, grossnya 4,6, berarti beli dan belum jualan XA. Nah ini XA EP. Average price-nya cukup tinggi, 98, 98, 97, 97, maka bisa dipantau untuk WIRG. Kita buat supportnya cukup jauh ya, 86, karena ini sudah 3 hari kenaikan, ya wajar saja kalau ada koreksi, namun sudah mulai bisa dipantau untuk WIRG. Atau kita buat koreksi support terdekat saja, support terdekat di 90 ya, 90. Jika ada koreksi ke 90 berarti masih koreksi wajar, harapannya seperti itu. Patah tren banget atau lanjut downtrend sebenarnya jika breakdown dari 86, namun ya kita buat di 90 tidak apa-apa. WIRG, yang penting sobat trader juga menganalisa ulang dari sekian banyak trading plan yang kita buat. Sobat trader tertarik di mana? WIRG support 90, touch price 95, TP 200, resisten juga 100 karena juga belum mampu ditembus. Pas resisten psikologis, pas resisten dekat dengan MA 20. Beberapa waktu lalu ketika WIRG berhasil breakout di 100 langsung menguat nih ya. Historikalnya di tanggal 7 Oktober nih sempat menguat cukup tinggi, high-nya sempat ke 102, namun kemudian koreksi. Nah ini naik lagi, ini coba breakout tanggal 9 Oktober, high-nya di 101, koreksi. Kemudian tanggal 10 Oktober koreksi, tanggal 11 Oktober high-nya di 98, kemudian di tanggal 14 Oktober, nah nih tanggal 14 Oktober tiba-tiba saja langsung breakout 100. Sebenarnya di waktu ini juga kita tunggu koreksi, lagi, namun ternyata tidak diberi koreksi dan sudah langsung menguat. Bisa jadi pola yang akan terjadi di tanggal 9 Desember seperti yang terjadi di tanggal 11 Oktober. Ya, kita lihat nih, tanggal 11 Oktober ada pola seperti hammer, koreksi namun kemudian diangkat, dan tanggal 14 Oktobernya menguat. Maka jika tanggal 9 Desember justru kembali koreksi ke dekat-dekat 90, justru bisa spekulasi buy. Harapannya nanti akan ada buyer yang juga tertarik XA, EP ini yang sudah akumulasi, mereka average down ya, average down sehingga DHK harganya naik. Harapannya seperti itu, karena ini hitungannya sudah floating loss kalau dari
average price mereka di tanggal Desember 98 dengan last price di 95. Sudah floating loss cukup lumayan, apalagi dengan jumlah yang cukup besar. Maka bisa dipantau untuk WIRG. Kemudian satu lagi watchlist dari trading siap digoreng. Ada beberapa nih, kita bahas satu saja. BCIC masuk watchlist di trading siap digoreng. Kita lihat analisisnya. Ya, ada spike. Tanggal 4 Desember ada spike, tanggal 6 Desember ada spike. Secara metodologi mau distribusi, MC ada akumulasi. Wah, ini ternyata MC yang bikin spike. MC, AK, BK, AZ. Kemudian yang distribusi YP, EP, LG, KK. Secara teknikal ini kembali uptrend, maka bisa dipantau. Supportnya ada di 190, kita buat cukup jauh. Harapannya memang akan ada kenaikan lanjutan di BCIC, sehingga jika dibawa koreksi justru kesempatan untuk beli diskonannya. Tanggal 9 BCIC. Last price di 202, supportnya kita buat di 190. Atau 189. Ini harga open berapa nih? 190, ya benar. Harga open 190 kita buat di sini. Ya. Di harga open. Jika ada koreksi ke dekat EMA 20, sebenarnya sudah cukup murah, 196. Bisa kesempatan untuk spekulasi buy. Karena memang ada beberapa yang menarik secara broksumnya di BCIC. Namun kalau karakternya BCIC lebih baik ya beli di bawah, jual di atas. Jangan ketika di atas naik cukup tinggi kemudian dikejar harganya. Lebih baik kalau ada koreksi, akumulasi pelan-pelan, harapannya memang ada kenaikan lanjutan. Resistennya saat ini di 212 ya, beberapa kali belum mampu menembus 212. High-nya di sini 210 atau di sini high 214. Ya, kita buat di 214. Resisten 214. Oke. Ini beberapa trading plan untuk perdagangan 9 Desember 2024. Penjelasannya ada di YouTube. Silahkan untuk dianalisa ulang. Silahkan dipilih beberapa dari emiten ini yang sesuai dengan profil resiko sobat trader dan minat sobat trader. Kalau minatnya di emiten-emiten yang cukup volatil ya dipersilahkan dipilih emiten-emiten cukup volatil. Kalau ingin hanya swing santai ya dipersilahkan pilih seperti BBYP, Elsa, MAPI, MAPA. Nah itu silahkan. Kalau memang ingin swing santai, ada beberapa emiten opsi kita. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.